menjadikan saudara dan saya menerima kuasa kebangkitan, kita harus menghambakan diri kepada Dia, ya, Sang kebenaran. Jadi Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada yang benar-benar merdeka. Jika saudara tidak dimerdekakan dari dosa, saudara tetap hamba dosa. Saudara terikat dengan semua hal yang membuat saudara sulit menang, tidak pernah bisa alami kemerdekaan karena terikat dalam dosa. Tetapi setelah saudara menerima, mengimani pribadi Yesus, saudara hanya dipindahkan dari tuan yang lama, diri pribadi dan si jahat, kepada tuan yang baru, kepada Kristus yang menggantikan saudara. Jumat kemarin kita baru memperingati kematian Yesus. Saudara, saya senang kalau kondisi tertentu dalam melaksanakan tanggung jawab tugas. Contoh hari ini, harusnya saya mengajar DK karena itu jadwal saya di Purwokerto. Tetapi karena saya diculik sama Pak Wim, saya ngomong ke istri saya, kamu gantiin saya ya. Dia dengan senang hati, oke, siap. Padahal ada pembicara tamu. Ya, Pak Wim tahu ya, Pak Pan yang harus ditemani. Tapi saya bilang, oke lah Pak Pan ditemani yang lain dulu. Kamu gantikan saya ngajar DK nanti selesai ibadah. Oke. Nah, Bapak Ibu, bersyukur, berterima kasih dalam hal-hal tertentu jika ada orang yang siap membackup kita. Ya, kita punya back to back. Orang yang selalu mau mendukung, mensupport, bahkan di waktu-waktu kritis tertentu dia siap menggantikan kita, mengambil tanggung jawab yang seharusnya kita kerjakan. Kita bersyukur untuk mereka. Untuk yang hanya manusia yang siap menggantikan saya, kita begitu amat bersyukur. Yesus mati di kayu salib, Dia sebagai korban substitusi. Apa substitusi? Dia menggantikan posisi kita yang harusnya ada di salib, yang harusnya menerima semua hukuman untuk segala pelanggaran dan dosa kita. Tetapi diambil alih oleh Yesus. Sementara ganjarannya, akibatnya kita terima. Ada di sini yang mau menjadi korban substitusi untuk sesuatu yang tidak mengenakan, ya. Kalau menggantikan Pak Leksi ke Paris, saya mau, saudara. Tapi kalau harus menggantikan Pak Leksi, ya, melayani orang sakit di pinggir jalan, masuk ke gang-gang yang bau, yang busuk, yang nggak enak, ya. Begitu jadwal itu sampai, Pak Leksi bilang, aduh maaf, saya harus berangkat ke Paris. Ya minta tolong, siapa? Kok Paulus gantikan saya? Belum tentu mau. Kita cenderung mau mengganti segala yang enak, mau menjadi pengganti untuk hal-hal yang mengenakan daging kita. Tetapi untuk sesuatu yang mengorbankan daging, cenderung kita tolak. Yesus mengalami semua itu. Nah Bapak Ibu, setelah kita menjadi hamba kebenaran, kita disebut pelaku firman. Sekali lagi, kebenaran itu firman. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Yesus adalah kebenaran sekaligus Dia adalah firman. Kita menghambakan diri kepada pribadi yang sudah menggantikan kita, dan itu sangat layak, sangat layak. Ya, saya kasih satu ayat Yohanes 14:23 dikatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku. Bapak Ibu saudara mengasihi Tuhan? Konsekuensinya, kalau saudara mengasihi Tuhan, kita dituntut untuk menuruti firman-Nya. Nah saya mau katakan gak semua firman enak loh, ya. Tapi udah terlanjur bilang mengasihi Tuhan kan? So, harus menuruti perintahnya. Tetapi dampaknya, perhatikan, ya. Dikatakan sekali lagi, Bapakku akan mengasihi dia dan kami. Saya tambah, Yesus dan Allah Bapa akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan
dengan dia. Ya, di bawah ada catatan. Kontraskan Mazmur ya 27 ayat 4. Apa isinya? Saudara, tidak semua yang kita minta itu sungguh-sungguh kita inginkan. Ya, hati-hati. Tidak semua yang kita minta serius kita inginkan. Kadang-kadang hanya sekedar kepingin punya aja. Tetapi kita nggak sungguh-sungguh kepingin gitu. Daud di Mazmur 27 berkata, ya dia sudah jadi raja, kerajaannya sudah mapan, semuanya sudah tersedia. Banyak bangsa menaklukkan diri kepada dia. Dia di puncak karirnya. Tetapi pernyataannya di dalam Mazmur mengingatkan kita, ya, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Dia minta, dia sungguh-sungguh inginkan hal tersebut. Dan ternyata itu bukan masalah jasmani, ya, tetapi hal pribadi, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Itu keinginan Daud, si raja yang berkenan di hati Allah, yang menjadi begitu banyak inspirasi. Ya, firman Tuhan yang ada di Mazmur memberkati kita. Daud kepingin ada di rumah Allah selama-lamanya. Hari ini Yohanes mengingatkan kita, waktu saudara dan saya mengasihi Tuhan, menjadi pelaku menuruti firman-Nya, gak usah repot-repot seperti Daud. Bapa dan Yesus akan datang tinggal bersama saudara. Hello, Daud kepingin ke sana. Sementara waktu kita menjadi pelaku firman, Bapa dan Yesus akan datang tinggal bersama kita. Bukankah ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudara? Tapi kuncinya sekali lagi, menuruti firman-Ku, perintah-Ku. So, kita tidak lagi menghamba kepada kedagingan kita. Kita tidak lagi menghamba kepada semua hal buruk yang dimasukkan oleh si jahat kepada kita. Kita sudah dimerdekakan, sekarang kita menghambakan diri dengan penuh kasih kepada Tuhan yang baru, yang sudah mati untuk kita. Otomatis kita tanpa disuruh, karena kita tahu seharusnya aku yang tanggung semua itu. Tetapi Dia mengambil alih penderitaanku, bahkan memberikan ganjaran hidup yang kekal bagi aku. Maka seluruh hidup kita harusnya kita dedikasikan kepada Tuhan yang baru. Kita akan dengan sukacita penuh kasih melayani Dia, menjadi pelaku firman-Nya. Yakobus 2 ayat 25 lebih jauh dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, firman Tuhan, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ya, tidak hanya meneliti tetapi juga bertekun di dalamnya, bukan sekedar mendengar untuk apa? Melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh imannya. Betul? Ia akan berbahagia oleh imannya. Betul? Di situ tertulis apa? Ia akan berbahagia oleh karena perbuatan. Udah gak butuh iman, ya. Saudara mau bahagia, iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu untuk sesuatu yang kita tidak bisa jangkau. Tetapi Alkitab penuh dengan janji. Ada hal-hal yang saudara bisa terima alami jika saudara benar-benar mengerjakannya. Meneliti, bertekun, kerjakan. Maka saudara akan bahagia. Ya.